Jika dulu kita lebih sering menunggu gimana kiprah Indonesia di Piala AFF, sekarang ini kita udah nunggu gimana aksi punggawa Garuda mentas di level Asia. Yap, dalam kurang lebih 2 tahun terakhir, kita benar-benar mulai menjadikan Asia sebagai patokan. Meskipun masih terseok-seok, paling enggak, bukti kalau Indonesia naik kelas itu beneran ada kok. Dan itu sejalan dengan statement Shin Tae-yong saat diwawancarai media Korea Selatan, yang mana ia menegaskan kalau dalam beberapa tahun ke depan, timnas Indonesia sangat bisa mendekati level tim-tim besar Asia seperti Korea, Jepang, Iran, atau Australia. Sesuatu yang kemudian memancing media Korea lainnya merasa sedikit menyesal gak bisa satu grup dengan Indonesia di round 3 nanti. Kemudian soal Piala AFF, Shin Tae-yong dengan tegas mengatakan jika sekarang fokus dirinya sepenuhnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Hal yang kemudian membuat Vietnam yang selama ini jadi yang terjulit merasa dongkol dan seolah nggak terima kalau Piala AFF yang bahkan Indonesia sendiri belum pernah menang terkesan dianggap remeh. Kualifikasi Piala Dunia memang vibes-nya beneran udah beda bagi publik tanah air. Sebab jika dulu boro-boro kita bisa masuk round 3, lawang di round 2 aja udah babak belur. Ibaratnya, tiap main gak kemasukan banyak gol aja itu udah syukur. Tapi sekarang, netizen Indonesia dengan percaya diri yakin kalau timnas Indonesia bahkan bisa lolos ke Piala Dunia. Sesuatu yang membuktikan kalau segala hal yang udah dibangun oleh semua elemen timnas sekarang ini benar-benar memunculkan kembali rasa cinta yang selama ini hilang dari publik tanah air. Yap, kepada media Korea Selatan, Shin Tae-yong sendiri menjabarkan segala suka dukanya selama melatih Indonesia. Bahkan dalam satu momen, ia menceritakan keputusan-keputusan aneh yang pernah dilakukan PSSI untuk timnas Indonesia, di mana Coach Shin sempat merasa heran dengan PSSI di era sebelumnya yang sering sekali mengganti pelatih dalam waktu singkat bahkan ketika gagal dalam turnamen level Asia Tenggara. Hal itu pula yang sebenarnya pernah dikeluhkan supporter tanah air dan beberapa pelaku timnas Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Hamka Hamzah, dan lain-lain. Menurut Coach Shin, itu sangat tidak efektif karena pastinya tiap pelatih punya game plan tersendiri. Dan kalau mandek di tengah jalan, ia mulai lagi dari awal. Maka dari itu, Coach Shin merasa sangat bahagia kalau apa yang ia kerjakan selama ini benar-benar mampu membuat publik Indonesia merasa happy. Sehingga perpanjangan kontrak sampai 2027 nanti bukanlah hal yang sulit bagi Coach Shin untuk meng-ACC-nya. Lebih lanjut, Coach Shin sendiri juga menegaskan kalau progres timnas Indonesia dari pertama kali ia datang sampai saat ini benar-benar meningkat pesat. Bahkan beliau juga yakin kalau semuanya berjalan lancar dan PSSI masih terus dipimpin oleh yang kompeten. Bukan tak mungkin dalam beberapa waktu ke depan, timnas Indonesia bisa mendekati level tim-tim kuat Asia. Sesuatu yang kemudian dibenarkan oleh media Korea lainnya, Chosun. Yap, Chosun menilai kalau peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia sangat mungkin terjadi. Shin Tae-yong yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah dan sekarang Indonesia sudah menjadi tim yang lebih kuat. Nah, berkaca dari hal itu, wajar jika Korea merasa sedikit menyesal nggak bisa satu grup dengan Indonesia di round 3. Sebab mereka pun ingin menghadapi tim yang sekarang ini sedang banyak disorot lantaran diisi pemain-pemain Eropa. Gak cuman itu, potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin nyatanya juga oke, dan hal tersebut dibuktikan tak kalah di Piala Asia U23 kemarin. Mayoritas pemain Indonesia yang mengalahkan Korea di 8 besar adalah mereka yang jadi tulang punggung tim senior sekarang ini. Namun sayangnya, Korea malah masuk grup kajian dakwah bersama Irak, Jordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara itu, ketika ditanya perihal Piala AFF, Shin Tae-yong menegaskan kalau beliau saat ini full fokus untuk kualifikasi Piala Dunia, karena menurutnya itu jauh lebih penting. Sebab sebelumnya Pak Sumarji mengatakan
kalau kemungkinan yang main di AFF nanti adalah timnas U23 yang dipersiapkan buat SEA Games 2025 dan pelatihnya tetap Sinteyong. Namun ya tadi, Coach Shin kayaknya bakal berbicara sama Pak Erik terkait hal ini. Tidak ada agenda untuk timnas U23 Indonesia. Maaf, saya mau fokus dulu ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya tidak mau bicara soal AFF dulu. Tegas Coach Shin dilansir dari Bola Sport. Yap, mendengar ucapan Coach Shin, seketika membuat Vietnam meradang. Sebab bagi mereka, Indonesia telah menganggap sepele Piala AFF yang bahkan belum pernah dimenangkan. Menurut salah satu media Vietnam bernama Z News, jika nantinya Indonesia beneran ngirim tim lapis kedua, maka itu bisa jadi ajang sempurna bagi Vietnam buat ngalahin Indonesia. Sekalian ngasih tahu, jika apapun itu, AFF ini masih merupakan turnamen bergengsi bagi tim-tim di wilayah ASEAN. Yap, sebenarnya soal mengesampingkan turnamen AFF itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Erick Thohir menyampaikan kalau turnamen 2 tahunan tersebut hanya akan menjadi target antara bagi timnas Indonesia. Dan mantan bos DC United tersebut enggan terlalu membebani tim nasional dengan target maksimal di semua ajang. Hal yang masuk akal karena di satu sisi, Piala AFF kan bukan agenda resmi FIFA, jadi nggak mungkin juga ngirim skuad utama. Lagian orang waras manapun harusnya tahu, kalau kualifikasi Piala Dunia ya jauh lebih penting lah dari sekedar Piala AFF. Tapi yaudah sih, serah negeri sejuta nguyan aja. Namanya juga lagi sensi karena kalah saing sama Indonesia, jadi ya kompor gitu. Toh meskipun nanti misalnya nih, yang main adalah tim lapis 2 atau sebagian besar pemain muda, belum tentu juga kan Indonesia bakal dihajar semudah itu. Karena sebapuk-bapuknya Indonesia dulu, minimal bisa sering tembus ke final kok. Jadi kalau ada opini yang mengatakan Indonesia bakal jadi bulan-bulanan di grup, ya agak kocak aja sih, kan gitu logikanya. Toh PSSI percaya, kualitas pemain-pemain yang nanti tampil pun juga pasti disiapkan yang terbaik sesuai kapasitas yang ada. Dan dengan komposisi yang pas, maka pemain lokal tetap bisa bersaing di kancah Asia Tenggara. Lagian itu bagus juga kan buat ngasah jam terbang ke mereka-mereka yang selama ini masih sulit tembus tim utamanya Sinteyong. Yap, dari semua itu sebenarnya Piala AFF bukan jadi target utama jika ukurannya adalah Asia Tenggara. Sebab PSSI sendiri kayaknya lebih memprioritaskan juara SEA Games daripada AFF. Dan untuk persiapan menuju SEA Games 2025, memainkan tim muda di ajang sekelas Piala AFF dapat membentuk kerangka baru. Yang paling masuk akal, ya jelas timnya Indra Syafri yang kemarin juara AFF U19. Maka dari itu, kalau mau nyinyir, pahami dulu konteksnya gimana. Gak asal jeplak nyalahin sana-sini. Sebab bagaimanapun, Pak Erik bukanlah tipe orang yang memutuskan sesuatu tanpa melalui pertimbangan yang matang. Jadi ya, nikmatin aja apa yang ada sekarang. Pokoknya penting sekarang ini sudah pasti. Round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Valid, no debat, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.